Mari saudara kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami boleh di tempat ini Tuhan. Kami percaya Roh-Mu ada tangan kami Tuhan. Oleh karena Tuhan, kami serahkan Tuhan sebelum ibadah dari awal sampai akhir Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang memenuhi setiap kami, menghiburkan Tuhan, berkeluarga yang ditinggalkan Tuhan. Dan kami percaya Bapak, penghibur dari Roh Kudus Tuhan kekal dari hari ini sampai selamanya, sampai dengan Tuhan Yesus kedua kali. Dalam nama Yesus saya biar. Amin. Hati kami memuji dan menyembah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih, eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari katakan kami. Satukanlah hati kami memuji dan menyembah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Yesus, Tuhan dan Rajaku. Yuk kita bergandeng tangan, yuk. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukan hati kami. Satukanlah hati kami memuji dan menyembah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Katakan kira-kira. Saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. 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 Kehidupan kita. Yang apa nantinya boleh ikutin, yang enggak tampak. Kalau orang tanahnya cuma itu Pak. Orang tanahnya banyak ya kau berdua di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapak yang mengerti, Bapak yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Kita naikkan dari awal katakan. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam
Bapa, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau melingkupi kami dengan sayap-Mu. Engkau menaungi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Bahwa kedua saudara kami Tuhan, yang mungkin sudah 1 tahun ditinggalkan oleh Ananda terkasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menaungi Tuhan. Pada semua pada kehidupan kami Tuhan, kami akan tetap berkata, Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar firman-Mu disampaikan oleh hamba Tuhan. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan. Urapan-Mu bekerja setiap firman Tuhan. Boleh membuka hati kami Tuhan. Sehingga setiap firman Tuhan menghiburkan kami. Menguatkan kami. Memberi kami dibangun Tuhan. Dan beroleh kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oh, ini karunia penunjukan memang bagus. Iya. Saya datang kan, ya cuma mau mengamalkan ya ditunjuk langsung. Sama saya juga. Setahu saya sih dari agenda komsel ya, ya. Dari agenda komsel ya. Ya Allah. Tapi tak apa-apa lah. Hujan tadi dikatakan di saat badai bergelora, akan tenang bersamamu. Coba deh kiri kanan. Benar? Tenang. Benar? Lagi badai mau terbang tinggi? Hah? Benar? Tak semudah memerintah lapangan. Itu ngomong gampang, ya ngomong gampang. Ini setahun baru Cece lihat wajah kalian bersuka cita. Pada hari pertama kejadian itu, pada 7 hari pertama saya datang, ya gimana? Ayo. Saya bilang ketika badai terjadi dalam hidup kita, tak semudah kita berkata-kata seperti lalu. Ada proses. Ya. Ada
pengertian. Nah, saya percaya seiring waktu berjalan kita terus diberi pengertian. Ya, tadi saya mau menyampaikan satu ayat firman Tuhan, tapi tiba-tiba saya ingatkan di Roma 8 ayat 28. Saya awali dengan satu ayat ini. Kenapa kalian bisa kuat? Di Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, jadi kenapa kita bisa kuat hadapi badai? Kenapa? Kita sudah mulai tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Ya, tadi sebelum saya ke sini, saya ke Antonius, itu anak umur 13 tahun, kondisi sehat, tapi tiba-tiba diponis kanker paru-parunya bermasalah. Dioperasi tidak menjamin hasil, tidak dioperasi tidak menjamin kehidupan. Bayangkan, dokter keluarkan statement begitu. Dioperasi tidak menjamin hasil, tidak dioperasi tidak menjamin dia hidup. Dan itu sudah dibuat. Saya bilang saya juga nggak bisa buat apa-apa, ya, tapi saya cuma percaya satu hal, kalau Tuhan izinkan terjadi sesuatu, pasti Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang penting saat ini, apapun orang boleh berkata, apapun orang boleh mengatakan vonis, ya, apapun orang boleh sampaikan, karena gini kamu, karena kamu gini maka kejadian ini kejadian. Jangan berkata orang. Kita kembali kata firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Berarti segala sesuatu, baik itu baik maupun itu tidak baik. Berarti baik tidak baik, Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Amin. Ya, saya nggak tahu bagaimana perasaan kedua orang tua, tapi yang jelas saya percaya Anda sudah mulai paham, sudah mulai mengerti, sehingga bisa berdamai dengan keadaan, maka kalian kuat sampai hari ini. Itu kata Tuhan. Amin. Nah, kita perlu berdoa untuk orang tua ini yang di rumah sakit. Saya katakan, ayo tetap bersandar sama Tuhan, berserah penuh. Ya, saya bilang tidak ada yang mustahil kok. Ya, kita kemarin doain satu anak itu umur kurang lebih 14 tahun, ya kan? Tiba-tiba dia sakit, kayak orang nggak tahu kenapa, gitu. Tiba-tiba kayak matanya udah ke atas. Tapi herannya anak itu bilang, tolong telepon pendeta, tolong telepon pendeta. Yang diingat mamanya cuma telepon saya. Kami berbuat daya, lari ke rumah sakit Untan, sampai di sana tidak ada tempat, itu dia lari lagi ke, ternyata udah dipindahin ke Caritas. Dan dokter kondisinya juga lumayan, teman-teman. Umur 14 tahun, divonis apa? Seperti ada kanker atau tumor di usus katanya. Dan bagaimana perasaan orang tua? Sebenarnya saya bisa merasakan karena saya pernah divonis tiba-tiba seperti itu. Ya, terus kita bawa dalam doa. Saya bilang kita bawa dalam doa, kita percaya. Dan puji Tuhan sampai hari ini belum disentuh dengan operasi dan anak ini sehat. Saya katakan maka kesembuhan dari Tuhan. Tuhan pasti punya rencana. Saya kan ngomong sama mamanya, saya nggak tahu rencana kenapa. Percayalah, pasti segala sesuatu terjadi Tuhan punya rencana. Ya, Tuhan punya kasih untuk apa? Untuk kalian berbuat sesuatu. Ya, mungkin selama ini kita kurang Tuhan. Ya, kalau kita perlu datang, nggak perlu enggak. Nah, ya semua peristiwa membuat kita tuh semakin dekat dengan Tuhan. Nah, kita harus mengakui bahwa tidak ada kekuasaan lain selain kuasa Tuhan, itu aja. Betul nggak? Ya, dokter boleh hebat, dokter boleh pintar, tapi kan banyak sekarang kita lihat dokter salah tulis. Sampai kemarin dia bilang apa? Tiba-tiba dokter aja ragu apa yang terjadi dengan anak saya. Jadi bilang 2 minggu lagi nanti di check up. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus patahkan semua itu. Kalau dokter aja ragu, kenapa kamu mau serahkan diri untuk dioperasi? Jangan mau, ya kan? Nah, saya berdoa, tapi saya percaya ketika kamu balik lagi itu semua ya. Nah, saya bilang tidak ada kekuasaan lain yang selain kekuasaan kita. Maka kita satu hal yang Tuhan mau adalah setiap kita gunakan ini datang sama Tuhan.
Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, kata Ali. Ya. Amin. Tuhan lah yang berdaulat atas hidup kita. Tidak ada sekarang kalau Tuhan tidak izinkan itu mati, tidak akan mungkin mati. Betul nggak? Ada orang kecelakaan sampai gimana ya? Kemarin kita ada satu teman, satu seketika. Kalau yang di Jakarta tahu ya, yang kejadian Porsche nabrak truk itu. Nah, itu kan dulu pernah beribadah tempat kita. Nah, pas posisi ada di Jakarta, saya sempat melayani. Itu habis seketika. Nah, ada lagi satu kejadian kita, teman kita di sini udah ininya patah, tapi masih hidup. Saya bilang itu semua kuasa Tuhan, dan Tuhan pasti punya rencana. Karena itu, ketika kita mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kita, dan kita sudah mulai mengerti dan kita berdamai dengan keadaan yang terjadi dalam hidup kita, maka di dalam 1 Tesalonika pasal 4. Bacakan ya. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi kita tahu Tuhan belum bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Karena itu, ya, karena itu jangan berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Kenapa? Pengharapan kita apa? Pengharapan kita adalah sebuah kehidupan kekal, di mana orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu satu kali akan dikumpulkan bersama-sama kembali. Ya, nah saya bacakan lagi. Karena itu, jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi kita yang sudah mengetahui bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, sekalipun itu kematian, ayo jangan berduka cita yang berlarut-larut. Yang kedua, ingat, orang yang sudah mati di dalam Tuhan, dia dikumpulkan bersama dengan Tuhan Yesus. Lanjut. Jika ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ingat, Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik yang luar biasa ya, iman percaya kepada Tuhan Yesus. Kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Nah, ingat, waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, kita yang masih hidup tidak pernah mendahului mereka yang mati, termasuk anak kecil, termasuk bayi. Mereka akan dibangkitkan terlebih dahulu. Nah, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi mereka yang meninggal. Terus kita berpikir, kalau orang Cina, kalau yang masih bayi-bayi tiba-tiba mati meninggal kan biasa dikuburin gitu aja. Kadang nggak tahu siapa yang kubur, betul nggak? Betul? Betul ya? Di luar saya gitu. Kita jarang loh, kita nggak kayak orang tetangga kita. Mereka benar-benar gitu ya. Ya, kita kadang-kadang diserahin nggak tahu sama siapa yang mau ngubur, nggak ngubur gitu nggak tahu. Tapi padahal kita bilang mereka yang mati meninggal dulu mereka tuh dibangkitkan nih. Ya kalau kita sih kalau udah besar biasa dibuat, tapi kalau masih bayi lahir terus meninggal, saya lihat sedih. Ya, tapi orang tua tak mau lihat, lemparkan. Kami dulu pernah temani satu, nggak tahu sama Ramsir kan sama siapa ya? Kita yang ngambil dari rumah sakit ya, masuk ke yayasan, kasih orang yang sakit gitu. Orang rumahnya tuh tidak ada satupun yang ikut gitu. Tapi kalau kita lihat tetangga kita ya, mereka dengan membawa ya, mobil, karena iman kita belum sampai seharusnya kita punya gimana? Kenapa? Teman-teman bilang mereka yang masih dahulu mereka itu akan dimati. Ya. Terus mereka dibangkitkan, nggak saya percaya kok cara apapun dikumpulkan dimanapun acara kematian teman-teman bermatu. Kalau mereka yang terlebih dahulu mati pasti mereka yang dibangkitkan terlebih dahulu ya. Nah sesudah itu baru kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi firman Tuhan katakan mereka yang masih terlebih dahulu
dibangkitkan pada saat kedatangan Tuhan Yesus. Setelah itu baru kita yang masih hidup. Terus kita akan dikumpulkan bersama-sama. Kalau kita mulai baca firman Tuhan itu, kira-kira kita dikumpulkan nggak? Kumpulkan. Selama kita hidup, kita mempertahankan iman kita kepada Yesus, maka ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita akan dikumpulkan bersama-sama. Seperti ini. Itu gambaran saya. Tapi kalau kita lihat, memang pun ada yang dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan, dan itu selama-lamanya. Ya, maka itu firman Tuhan ayat 18. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan demikian. Jadi buat keluarga, buat aktor amannya, buat papa mamanya, saya bersyukur kalian tetap semangat, kalian tetap kuat sampai hari ini. Dan saya percaya itu bukan karena kami, bukan karena keluarga, tapi karena apa? Karena firman Tuhan sudah mulai bertanam di dalam diri kalian, dan kalian sudah mengerti, ya, dan sudah bisa berdamai dengan keadaan. Maka kalian paham bahwa segala sesuatu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Maka kalian sudah mulai bangkit, amin, sudah mulai bersemangat, ya, karena tidak tinggal dalam duka cita yang dalam, ya. Nah, malam hari sedang sama suami, ya, pas hujan tadi, perasaan waktu saya datang ke rumah sakit juga hujan. Hari itu hujan, ya, hari itu hujan, dan hari itu setelah saya berdoa dari itu, kami berangkat ke Kucing. Saya dapat berita itu di perbatasan. Ternyata waktu begitu cepat, sudah setahun, dan sudah setahun. Dan saya percaya kalau keluarga sampai hari ini tetap kuat, tetap tegak, saya percaya itu karena Tuhan. Karena firman Tuhan hidup di dalam kita. Nah, firman itulah yang akan menguatkan setiap kita. Ya, saya percaya kalau kita lihat, mungkin kalian hanya lihat, oh, anak saya mati dipanggil Tuhan, tapi kalian nggak lihat, coba ke rumah sakit. Bahkan orang tua berdoa juga yang anakku dipanggil Tuhan. Kenapa? Karena keluar dari rumah sakit keluar sembuh-sembuh. Bukan cuma anak kecil, orang tua, istri atau suaminya dia cepat panggil Tuhan, banyak. Kalau untuk pelayanan, ayo, ya. Nah, memang sih saya bilang kadang-kadang kalau seketika diambil itu nggak terima. Kayak kemarin rekan kerja kita, ya, masih sehat, tiba-tiba dipanggil, ya, istrinya di Jakarta, dia di sini, lewat itu aja. Dia bilang, Erna, Ismail, gimana ya? Sakit sih, dia bilang, tidak ada pesan, tidak ada apa, tiba-tiba udah saya posisi di Jakarta sama dua anak saya, dapat berita dan belakang. Saya memang sih sakit, tapi kalau kita mau cerita, ada satu orang yang kami layani sampai istri berdoa supaya suaminya cepat dipanggil Tuhan. Gimana dulu? Dia bilang, segala sesuatu kita tidak bisa memulai kedaulatan Tuhan. Kalau memang Tuhan panggil dia dalam keadaan saat ini, saya percaya itu pasti ada kebaikan. Dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi masa depannya. Tapi yang jelas, kalau itu belum dipanggil Tuhan, saya cuma bilang, itu pun ada tujuan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita gunakan ini. Terus menerapkan buah-buah roh untuk sabar, untuk melayani. Ya, nah, buat keluarga, saya percaya ini firman Tuhan saya sampaikan buat kita semua. Berdamai dengan keadaan, berdamai keadaan dan bisa menerima keadaan. Bagaimana kita bisa menerima keadaan? Karena kita mengerti kehendak Tuhan. Tentang apa? Bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu dalam kebaikan. Kalau kita mengerti itu dari Tuhan, maka kita tidak akan tinggal dalam duka cita. Ya, karena kita bisa bertemu satu kali lagi. Firman Tuhan katakan apa? Orang yang mati akan dimasukkan ke lebih dahulu. Setelah itu baru kita yang masih hidup dan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Firman Tuhan saya sampaikan buat kita semua. Kita tundukkan kepala kita dekat sama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kami tahu Tuhan, waktu begitu cepat berjalan tanpa terasa 1 tahun. Anak kami, keponakan kami, cucu kami sudah dipanggil pulang bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa semua peristiwa dalam hidup kami Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu Tuhan kami percaya
bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kedua orang tuanya, akong amanya, saudara-saudaranya. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah membiarkan mereka tinggal dalam duka yang begitu dalam. Karena firman Tuhan membukakan pikiran mereka sehingga mereka akan berdamai dengan keadaan. Mereka dapat menerima keberadaan sehingga semua yang mereka lalui, mereka akan terus melaluinya bersama dengan Tuhan. Sehingga mereka punya roh yang menyala-nyala, semangat yang begitu kuat dalam diri mereka untuk terus berjalan ke masa depan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak dapat melangkahi apa yang menjadi kedaulatan Tuhan atas hidup kami. Sebab hidup yang kami hidupi saat ini adalah karena Tuhan, dan Tuhanlah pemilik hidup kami. Karena itu Tuhan, kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan kasih-Mu. Penghiburan, kekuatan yang datang dari Tuhan terus mengalir bagi keluarga ini sampai mereka mengalami dimensi keilahian bersama dengan Tuhan, sehingga seluruh kehidupan mereka berserah penuh kepada Tuhan. Karena itu Tuhan berkati kedua orang tuanya, berkati akong amanya, berkati saudara-saudaranya Tuhan, sehingga apapun kondisi mereka saat ini, kami juga percaya ada kekuatan yang datang dari Tuhan, menopang, menguatkan, menghiburkan mereka. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu untuk ibadah malam hari ini. Kami percaya firman Tuhan itulah yang menjadi dasar kekuatan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur dalam satu kali ini mungkin bukan karena kuat datang kami ya, tapi karena pertolongan Tuhan, karena Roh Kudus yang telah mampukan kami untuk melewati hari-hari kami ya. Itu begitu melihat anak kami itu kami sangat nggak bisa berkata apa-apa sih, tapi pertolongan Tuhan selalu baru dan baru setiap hari buat kami. Kami selalu berdoa, aku percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat bagi siapapun yang percaya padanya. Waktu itu saya sangat dibawa ke dalam hutan itu dan bisa percaya Roh Kudus yang selalu menguatkan. Dari manapun orang selalu datang sama dia dan memberi kekuatan, penghiburan buat dia. Dan sehingga dia mampu melewati hari-hari ini, semua itu karena Tuhan. Karena orang-orang yang mengasihi dia, yang menyayangi dia, sehingga dia mampu untuk berjalan terus walaupun kadang-kadang masih sering ingat, sering menangis sering, tapi saya percaya Tuhan selalu menyertai setiap langkah dia. Roh Kudus memimpin dia. Itulah dia. Tapi saya selalu bersyukur sama Tuhan. Dari Jakarta, dari Afrika, orang-orang selalu kirim pesan buat dia, selalu dikuatkan. Dari mereka itu ada satu kumpulan ibu-ibu yang selalu keluarganya ditinggalkan, anaknya ditinggalkan. Tapi mereka bergabung di grup itu untuk jadi kayak sebuah komunitas. Di situ mereka saling menguatkan, saling dimasukkan, walaupun mereka saling menghadapi suatu yang membuat mereka kehilangan, tapi mereka tetap kuat di situ. Mereka berkumpul, mereka saling support, saling mendoakan, saling menguatkan. Itu sih yang saya tahu, saya bersyukur sampai hari ini kami semua berdoa di semua itu.